Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini atau pada kesempatan kali ini? Semoga saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman yang sedang merasakan sakit segera bisa sembuh agar melakukan aktivitasnya dengan baik. Oke. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dalam kesempatan kali ini. Saya Bitrik Birwalina Sai dengan NIM 183 dalam kesempatan kali ini akan sedikit berbagi ilmu mengenai perkembangan pada lansia. Di mana materi ini adalah tugas mata kuliah ujian akhir semester psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Widiawati. Langsung saja tanpa mengulur waktu, mari kita masuk ke pemaparan materi. Nah, sebelumnya di sini di dalam PPT saya kita akan mengenal lebih dalam apa itu psikologi perkembangan. Mungkin dari teman-teman sudah mengerti ya kalau psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Tapi dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan lebih dalam mengenai apa arti psikologi atau lebih ke jerumusnya yaitu adalah psikologi perkembangan. Selanjutnya, oke, di sini ada arti dari psikologi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, yang mana adalah psiko itu adalah jiwa dan logos itu adalah ilmu. Sehingga di sini psikologi itu di zaman sekarang itu telah menjadi ilmu dan di beberapa cabangnya. Salah satunya ada psikologi perkembangan, teman-teman. Nah, psikologi perkembangan ini dapat didefinisikan adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada bagian organ tubuh dan berubah sepanjang hidup. Jadi yang harus diketahui teman-teman bahwa psikologi ini adalah sebuah ilmu, akan tetapi di dalam psikologi pun ilmunya itu ada terbagi-bagi, teman-teman. Ada yang psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi belajar dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan psikologi perkembangan yang dimana yang tadi sudah saya sebutkan di atas bahwa psikologi perkembangan ini kalau kita ambil cepatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan pada manusia baik dari fisiknya, intelektualnya, emosionalnya, dan lain sebagainya. Di sini di dalam materi saya ada definisi psikologi perkembangan menurut Profesor Dr. F.J. Mons, Prof. Dr. AMP, di mana beliau menjelaskan bahwa psikologi perkembangan ini teman-teman dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang berpengaruh terhadap proses perkembangan yang terjadi di dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Nah, jadi dari definisi profesor ini dapat kita simpulkan bahwa psikologi perkembangan ini adalah ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses perkembangan manusia. Atau ya lebih simpelnya yang tadi saya sampaikan bahwa psikologi perkembangan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan pada manusia. Oke. Selanjutnya teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan pada lansia. Sebelum kita masuk ke psikologi perkembangan lansia, di sini saya mau menggarisbawahi bahwa psikologi perkembangan ini jenisnya banyak sekali teman-teman. Bahwasanya psikologi perkembangan ini adalah psikologi perkembangan anak kecil, masa dewasa awal, dewasa akhir, terus remaja awal dan remaja akhir. Tapi dalam materi saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada lansia. Sebelumnya di sini menurut Effendi di tahun 2009 beliau menjelaskan bahwasannya lansia itu bukanlah suatu yang berhubungan dengan penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres dan lingkungan. Jadi dapat dikatakan teman-teman bahwa perkembangan lansia ini adalah bukan suatu penyakit karena lansia itu adalah apa ya namanya, kewajiban atau yang sudah digarisbawahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi lansia ini adalah atau perkembangan lansia ini adalah proses tahap perkembangan yang ditandai dengan adanya penurunan kemampuan dari fisik, intelektual, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam fase lansia ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau orang yang sedang menginjakkan atau orang yang berada di fase lansia. Biasanya orang-orang yang berada di fase lansia ini adalah orang-orang yang di atas umurnya 60 tahun, teman-teman.
Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi nih pada perkembangan lansia. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasannya di perkembangan pada lansia ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, di sini di dalam materi saya ini ada 4 perubahan yang terjadi pada perkembangan lansia, teman-teman. Yaitu adalah intelektual, emosional, kepribadian, dan spiritual. Nah, langsung saja kita tanpa mengulur waktu, kita masuk ke perubahan yang terjadi di intelektual. Kira-kira perubahan yang terjadi di intelektual pada lansia itu seperti apa sih? Nah, di materi saya ini dijelaskan bahwa penurunan intelektual dalam perkembangan lansia ini adalah penurunan kemampuan yang terjadi pada lansia adalah sesuatu yang tidak biasa dihindarkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyakit, kecemasan, ataupun depresi. Namun, kemampuan intelektual dapat dipertahankan dengan cara menciptakan lingkungan yang dapat melatih dan merangsang kemampuan intelektual mereka. Cara tersebut juga mengantisipasi terjadinya kepikunan pada mereka. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perubahan emosional nih teman-teman. Di mana perubahan emosional ini di dalam materi saya disebutkan bahwasannya adanya perasaan tidak enak yang harus dihadapi oleh para lanjut usia seperti masa tersisih, merasa tak dibutuhkan lagi, penyakit yang tak kunjung sembuh, ataupun kematian pasangan yang akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, depresi, ketakutan, sehingga lanjut usia sulit menyelesaikan suatu masalah dan melakukan penyesuaian diri. Jadi teman-teman, di perubahan emosional pada lansia ini mau nggak mau harus terjadi karena di dalam perubahan emosional ini tanpa disadari nanti ketika teman-teman udah menjadi umur lansia ataupun orang-orang lansia, dia itu akan merasakan hidupnya tersisih karena dia itu berbeda dengan orang lain, kemudian merasa tak dibutuhkan lagi. Lah, ini aku udah tua nih, aku udah bentar lagi mau meninggal, aku ngapain sih di sini, ya udahlah bodo amat gitu. Nah, atau penyakit yang tak kunjung sembuh, biasanya kan ada tuh lansia-lansia yang mempunyai beberapa penyakit sehingga penyakitnya tak kunjung sembuh, dia malah merasakan kesakitan tanpa ada solusi yang jelas, sehingga biasanya di fase lanjut usia ini mereka akan sulit menyelesaikan suatu masalah dan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di dalam materi saya menjelaskan tentang perubahan spiritual, teman-teman. Di mana perubahan spiritual ini di dalam materi saya dijelaskan bahwa beberapa penelitian yang ada di dunia menunjukkan bahwa seseorang yang telah mencapai tahap usia lanjut akan lebih dekat dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingginya level seperti dalam hal kepuasan dalam hidup, harga diri, dan optimisme, kebutuhan spiritual berpengaruh besar terhadap ketenangan batin para lansia. Begitu juga dalam hal kesehatan fisik maupun mental. Jadi gini teman-teman, perubahan spiritual pada lansia ini bisa dikatakan gimana ya? Bisa dikatakan terjadi perubahan di masa remaja, di masa anak-anak, ataupun di masa dewasa awal atau remaja akhir atau awal, dimana biasanya ketika lansia ini menginjak di umur lansia atau perkembangan lansia, dia akan merasakan bahwa hidupnya dia itu tidak akan lama lagi, sehingga dengan hal ini mereka mengatakan bahwa ya tugas aku di dunia yaitu adalah beribadah kepada Tuhannya masing-masing, sehingga di dalam fase ini mereka akan lebih mengingat kematian, mereka mengingat dosa, sehingga dia ini memberikan berbagai macam cara untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya, atau meningkatkan ibadah yang sebelumnya tadinya biasa aja sekarang lebih pol gitu, karena mereka merasa bahwa mereka sudah dekat dengan ajalnya gitu. Dengan hal ini biasanya banyak terjadi perubahan spiritual yang terjadi pada lansia. Dan yang terakhir di dalam makalah saya itu ada perubahan kepribadian, teman-teman. Dimana perubahan kepribadian di sini yang seperti diketahui teman-teman bahwa kepribadian ini sebenarnya bersifat dinamis, yang artinya selama individu tersebut masih mampu bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menerima pengalaman baru atau hal-hal positif, maka kepribadiannya semakin matang dan berfungsi. Jadi gini teman-teman, perubahan kepribadian ini sebenarnya benar yang dikatakan tadi bahwa kepribadian seseorang itu bersifat dinamis. Kepribadian akan berubah-ubah secara tidak sengaja ataupun disengaja tergantung dari faktor stimulus respon, sehingga pada fase lansia ini biasanya kepribadian ini akan sangat berpengaruh atau sangat berganti-ganti karena lingkungan mereka yang mungkin baru dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal ini lansia lain saja yang mengalami perubahan kepribadian, dia akan
mengalami fase kehidupan sebelumnya, atau mereka akan mengingat bahwa oh gini ya aku dulu kayak gini, aku sekarang gini, oh dulu saya gini, oh sekarang gini. Jadi mereka sadar bahwa kepribadian mereka itu berubah setelah di fase lansia ya, walaupun sebelumnya memang sudah berubah, tapi di fase lansia ini lebih jelas perubahan yang terjadi. Oke, mungkin tadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak terasa materi sudah selesai, dan saya mau minta maaf kalau semisal dalam penjelasan materi ini kurang jelas ataupun kurang masuk dari teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar. Dan saya minta maaf juga kalau misalkan ada perkataan atau perbuatan yang salah dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.